Seperti ini sulingnya. A minor, masuk gitar. Ke E sambil ngefeel, masuk rapnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bermain lagu Cinanbana menggunakan setel slow rock. Dan buat yang masih pemula banget, saya akan berikan cara mengubah musiknya yang awalnya seperti ini menjadi musik slow rock yang sangatlah keren. Oke, langsung saja. Caranya bagaimana? Kalian download saja link bahannya. Bahan untuk mengubahnya ada di komentar. Oke, anggap saja kalian sudah mendownloadnya. Di sini menggunakan aplikasi tambahan Z-Archiver untuk membukanya ya. Kalian download saja dulu. Kalau sudah di-download, kita pakai aplikasi Z-Archiver untuk membukanya. Masuk ke folder download di sini. Setelah masuk ke folder download, lalu ini dia bahan ORG. Langsung saja diklik seperti ini, maka ada tulisan ekstrak di sini. Klik ekstrak di sini. Jika disuruh memasukkan password, nggak usah bingung, nggak usah tanya passwordnya berapa. Kalian lihat saja ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau masih tanya passwordnya berapa, ya nggak akan saya jawab, kebangetan soalnya. Oke, langsung saja. Ini sudah terekstrak, akan berubah menjadi folder seperti ini. Satunya instrumen ya, kalian bisa lihat di sini ada melodi-melodi gitar, suling, string orkestral atau saxophone string ya. Kalian bisa mengkoleksi instrumen ini juga. Yang pertama kita tandai instrumennya seperti ini, kita akan masukkan instrumen ini ke folder ORG, nanti kita akan pakai ya. Klik dan tahan seperti ini, saya ulangi, klik dan tahan, lalu klik salin saja biar foldernya masih ada. Lalu bagian atas ini bahan ORG diklik, lalu memori perangkat, masuk ke folder Android, data, lalu cari folder yang gambarnya organ com soveh. Klik seperti ini, lalu file, lalu ORG, lalu instrumen, lalu pastekan di sini hijau yang di bagian sini. Maka folder yang tadi berpindah ke sini, instrumen sudah masuk. Oke, sudah, langsung saja kita pasang setelnya yang tadi ya di folder download tadi, di folder download ini. Nah ini dia slow popnya, ini kita nanti pasang. Yang ORG zipnya ini kita hapus saja biar memorinya tidak kepenuhan, yang ujungnya zip. Langsung saja kita masuk ke ORG-nya lagi. Seperti ini, langsung saja kita pasang. Klik set di bagian sini, klik folder di bagian sini, lalu tanda awan ke panah ke bawah ini maksud saya. Nah, langsung dia masuk ke penyimpanan ya. Klik ini garis 3, masuk ke penyimpanan HP saya Redmi, masuk ke folder download seperti ini, lalu bahan ORG dan slow pop rock seperti ini diklik. Maka musiknya akan langsung berubah ya. Seperti ini musiknya baru dipasang. Ya, kita pilih setelnya, pilih yang slow Malaysia seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya akan lanjut tutorial untuk memasang instrumennya. Oke, di sini saya akan memberikan cara setting instrumen seperti yang saya gunakan. Supaya apa? Supaya kalian yang mempraktekkan tutorial ini sama persis seperti yang apa adanya seperti video ini. Dan peringatan, video ini sangatlah rumit buat kalian yang hanya coba-coba ya. Pokoknya fokuskan pikiran kalian, kalau mau niat ya jangan setengah-setengah. Oke, langsung saja. Kalau mau lihat cara settingnya, langsung saja untuk instrumennya. Masuk ke bagian sini. Ini kan ada piano. Ini masih piano, klik saja piano di bagian sini. Nah yang pertama saya akan setting suara string. String di bagian sini, string stereo. Saya menggunakan string stereo ya. Suaranya seperti ini. Lalu di sini saya akan masuk ke bagian set ya, set seperti ini, lalu masuk ke pengaturan, lalu untuk di sini kita atur volume dan lain-lain. Nah untuk yang pertama ini kita menggunakan volume 80 ya. Lalu untuk stability menggunakan stability 20, untuk pedalnya nanti diaktifkan. Lalu di sini kita menggunakan FX ya, plus di bagian sini, lalu echo delay, lalu plus di bagian sini reverb seperti ini.
Lalu untuk settingan echo delay-nya kita masuk seperti ini, kita menggunakan 1530. Lalu tutup, lalu kita masuk ke settingan reverb-nya. Reverb-nya saya menggunakan sedikit saja karena kalau kebanyakan itu malah nanti jelek ya. Di sini saya menggunakan settingan seperti ini 444 semua. Lalu untuk bagian rasionya saya menggunakan 5 seperti itu. Setelah itu kita kembali. Lalu di bagian split garis miring mic ini kan ada lampunya. Nyalakan lampu yang di bawah kita, bawahnya string ini. Kita klik seperti ini, kita pilih string lagi, kita double suaranya. Lalu kita masuk ke pengaturan. Di bagian string ini kita masuk. Lalu kita volumenya kita kurangi. Untuk volume saya yang kedua menggunakan 40. Untuk bawahnya sama seperti yang tadi. Setelah selesai kita kembali suaranya belum disetting oktavnya, masih seperti ini. Nah, kita setting saja oktavnya dulu. Nah, untuk oktavnya saya pengaturannya yang satunya -1, yang satunya oktavnya 0. Masuk ke setting, lalu string yang atas di sini saya oktavnya saya turunkan -1. Maka suaranya jadi seperti ini. Seperti itu, langsung saja kita simpan di pengaturan, klik dan tahan, klik perubahan. Kalau misalkan ORG versi lama nggak ada perubahannya ya, klik dan tahan sudah tersimpan. Dan yang kedua kita akan setting melodi gitar ya, ini kan aktif dua-duanya ya, matikan satu, langsung masuk ke stringnya ini, lalu di bagian sini ada klik plus, lalu di bagian sini ada instrumen ORG yang kita pasang tadi. Nah di sini kalian bisa memilih gitar lead ya, seperti itu. Setelah diklik suaranya seperti ini. Kita setting dulu, langsung saja masuk set di sini, lalu kita masuk ke pengaturan, lalu di bagian sini untuk settingan kalian bisa menyamakannya. Untuk volume saya menggunakan 90, lalu LR balance saya menggunakan 70 F70, lalu stability di sini saya menggunakan 70. Lalu untuk oktavnya -3 saya gunakan. Lalu scroll dan di sini kita setting band booster ini sudah ada, tidak perlu disetting. Lalu echo delay di bagian sini dan reverb dicentang semua. Lalu kita setting satu per satu. Untuk echo delay di bagian melodi gitar saya menggunakan seperti ini. Lalu bagian reverbnya settingan seperti tadi. Untuk dry wet rasionya bagian melodi gitar saya menggunakan 7. Nah, lalu setelah selesai setting reverb di bagian gitar, lalu kita tambahkan lagi yaitu equalizer. Equalizer di bagian sini kita masuk ke pengaturan, kita atur seperti ini saja. Nah, kurang lebih kita atur seperti ini. Nah, setelah diatur seperti ini untuk bagian equalizernya, langsung saja kita coba menjadi seperti apa melodi gitarnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kita tambahkan instrumen satu lagi. Klik di bagian sini melodi gitar tadi ya, seperti ini. Lalu klik plus lagi, kita tambahkan suara suling ya, ini suling jos. Lalu seperti itu, kita coba suaranya seperti ini. Masuk ke bagian set, lalu kita setting sulingnya. Untuk volume biarkan 200, lalu untuk LR balance-nya 70, stability-nya 50. Langsung masuk ke bagian pengaturan FX-nya. Untuk bagian echo delay kita masuk ke seperti ini. 2440. Band boosternya di sini saya nonaktifkan, lalu reverb-nya pengaturan seperti ini ya, sama tadi 444 ujungnya 7. Lalu di bagian ini yang penting connect ya, connect ini diaktifkan ya, diaktifkan seperti ini. Lalu pengaturan kita pilih yang legato 2. Nah seperti ini. Setelah ini langsung saja kita coba suara sulingnya menjadi seperti apa. Oke, seperti ini sulingnya. Oke, langsung saja kita simpan di keyboard set nomor 3. Klik dan tahan, klik perubahan. Oke, lanjut kita setting suara violin. Masuk ke bagian sini, lalu klik plus, lalu ke violin GM ya, ini. Setelah itu suaranya seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk ke set ke pengaturan violinnya.
Untuk pengaturan di bagian sini, untuk oktavnya saya kurangin 1, lalu di bagian connect nyalakan seperti yang tadi ya. Legato 2, lalu klik plus, lalu di bagian sini echo delay, klik plus reverb seperti itu. Lalu kita setting echo delay dan reverbnya. Untuk settingan echo delay-nya seperti ini. Nah, lalu kita tutup, lalu settingan reverbnya seperti yang tadi. Setelah sudah, langsung saja kita coba suaranya menjadi seperti apa. Seperti ini violinnya. Oke, langsung saja kita simpan di bagian sini, simpannya ya. Klik ini, bagian sini, lalu di bagian sini klik dan tahan, klik perubahan. Maka settingan instrumennya seperti ini. Yang terakhir saya akan setting gitar. Lalu masuk pengaturan lagi, klik plus. Plus, lalu di sini ada gitar 1 ya. Seperti ini, suaranya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke pengaturannya. Klik set, klik pengaturan gitarnya. Di bagian sini untuk volume saya menggunakan 70, lalu oktavnya saya kurangin min 1. Lalu bagian efeknya seperti biasa. Kita tambahkan echo delay, reverb, klik plus, echo delay, klik plus, reverb. Tapi di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu di bagian sini plus ada band booster. Oke, kita atur satu per satu. Untuk band boosternya seperti ini, kita klik, kita turunkan low-nya. Lalu untuk bagian reverbnya seperti yang tadi. Oke, seperti ini langsung kita masuk settingan echo delay-nya. Echo delay-nya saya menggunakan 20, 35. Dan kita kembali, kita coba suaranya seperti ini. Nah, di sini saya mic menggunakan 2 instrumen, bawahnya diklik ya, diklik seperti yang tadi, split mic-nya diaktifkan yang bawah. Saya mic dengan gitar rhythm, suaranya untuk rhythmnya kita setting dulu, masuk ke set, lalu rhythmnya di bagian sini. Untuk volumenya saya pakai kecil saja, 35. Lalu oktavnya min 1, untuk echo delay dan reverbnya kita pluskan dulu echo delay, reverb, samakan seperti yang tadi. Gitarnya ya. Oke, ketika sudah seperti ini kita sudah selesai. Coba. Nah, langsung kita simpan di bagian sini ya. Di atasnya violin, klik dan tahan, klik perubahan. Langsung yang terakhir kali ini mengatur balance-nya, keseimbangan antara musik dan instrumennya. Kalian bisa klik menu di bagian sini, ke bawahin sekali, lalu volume garis miring FX, setel keyboard spelling-nya di sini kita bisa atur. Saya menggunakan 60 ya, ini seperti ini 60. Lalu klik kembali. Nah, ini sudah siap untuk kita mainkan. Untuk tempo ya, klik tombol tempo. Atasnya diputar menggunakan 112 BPM. Untuk transpose bisa menggunakan +1. Untuk sama seperti nadanya Bunda Fauzana. Oke, langsung saja kita simpan dulu pengaturan ini supaya nanti kalau keluar nggak hilang, capek-capek setting. Oke, klik menu di bagian sini. Lalu di sini ada save. Lalu simpan sebagai set seperti ini. Lalu klik baik. Maka prosesnya menyimpan, kita bisa cek di bagian sini lewat set. Sudah tersimpan di bagian bawah sini. Oke, siap. Oke, waktunya kita bahas untuk cara memainkan lagunya. Oke, masuk ke bagian sini ya. Nah, string. Untuk setelnya pilih yang slow Malaysia, jangan lupa biar sama. Masuk ke instrumen set di bagian sini, kita yang pertama menggunakan gitar ini. Langsung saja variasi ketiga chordnya dan notnya di bagian atas, langsung masuk ke A minor. Dari A minor pindah ke F, ke G, nah pindah suling, nah ke F, ke G, ke A minor, nah tekan pilnya pindah violin, ke C. Lagi ke G,
langsung kita masuk ke bagian lagunya. Cukup seperti itu saja, sangatlah simpel sekali. Langsung kita bahas untuk lagunya. Lagunya menggunakan variasi 2 saja. Langsung saja, notnya juga di bagian atas. Oke, tekan feel-nya. Nah, pindah gitar untuk variasi ke G. Nah, string lagi ke F. Nah, ke G, ke A minor lagi. Nah, antara nyanyi bait pertama dan bait kedua ada variasi gitar seperti ini. Nah, chordnya dari F lalu ke E, lalu masuk lagi lagunya ke A minor. Oke, kita praktekkan seperti ini. Nah, kita ulang dikit. Masuk. Nah, ke E, feel, masuk lagi lagunya. Notnya sama. Kita masuk ke bagian intro 2-nya. Kita masih menggunakan gitar 1 dan kita sambut menggunakan violin saja. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk intro 2-nya masih di variasi 2 juga. Langsung saja. Nah, langsung ke F, violin, ke G. Nah, violin lagi, ke F, ke G, A minor, masuk gitar, ke E sambil nge-feel, masuk refnya. Nah, setelah itu kita masuk gitar sambil pindah variasi ketiga, chordnya di E, masuk ref, chordnya masuk ke A minor. Langsung saja kita bahas untuk refnya. Oke, langsung full masuk. Nah, masuk ke G. Nah, masih di G. Nah, ke F, ke G, A minor, masuk gitar sambil nge-feel ke E, masuk A minor lagi. Oke, seperti itu. Setelah rap selesai, kita masuk ke intro lagi seperti yang pertama tadi dan diulang lagunya. Dan ini notnya sudah mencakup semuanya. Kalian bisa menggunakan video ini untuk belajar. Semoga kalian semua langsung bisa memahaminya. Oke, untuk videonya saya akhiri sampai di sini. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Saya akan menjawabnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like untuk video ini, tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Tati. Terima kasih dan wassalam.